3. Dalam manajemen ziswaf, atau zakat, infak, sedekah dan wakaf. Yaitu, fikih. Pengertian zakat menurut Az-Zuhaili, 2017, 64, zakat berasal dari bahasa Arab berarti bertambah dan berkembang yakni zaka az-zaru ketika tanaman itu bertambah atau berkembang. Istilah zakat juga berasal dari bahasa Arab zakat an-nafakatu ketika nafkah, biaya hidup itu diberkahi. Selain itu, zakat juga sering diartikan sebagai suci, kesucian atau menyucikan. Pengertian zakat sebagai sesuatu yang mensucikan ini dijelaskan oleh Allah. Dalam firman berikut, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah, ayat 103. Menurut pendapat para fuqaha dijelaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang mutlak ditunaikan oleh seseorang dengan cara mengeluarkan sebagai harta yang merupakan hak orang lain yang terdapat dalam harta yang telah sampai nisabnya dan telah cukup haulnya yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun hikmah yang terkandung dalam kewajiban zakat, Az-Zuhaili, 2017, 170. 1. Mengatasi kesenjangan antara orang kaya dan miskin. 2. Menjaga dan membentengi harta orang-orang yang mengeluarkan zakat. 3. Menolong orang lain yang kesusahan. 4. Menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakil. 5. Menyembuhkan penyakit, seperti hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Mujam Al-Ausat 2/274 No. 1963. Kewajiban zakat tertuang di dalam Al-Quran yang merupakan landasan pertama dan utama. Biasanya disejajarkan dengan kewajiban salat, sehingga kefarduannya dianggap setara. Selain di dalam Al-Quran, kewajiban zakat juga dapat kita temukan dalam berbagai hadis Rasulullah. Salah satunya yang sering dijumpai sabda Rasulullah, yang artinya, Islam dibangun di atas 5 perkara, di antaranya memberikan zakat. Hadis riwayat Bukhari. Dari sudut pandang ijma' sahabat, bersepakat bahwa zakat adalah wajib, dan menyatakan perang terhadap orang yang tidak mau membayar zakat. Barang siapa mengingkari wajibnya zakat, maka sungguh ia telah kafir dan murtad, meskipun ia seorang muslim dan hidup di negeri muslim. Ia diperlakukan sebagai orang murtad dan diminta bertaubat dalam tempo 3 hari. Siapa saja yang tidak mau menunaikan zakatnya akan mendapat dosa dan hukuman, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Sementara itu, syarat-syarat zakat terdiri atas syarat wajib dan syarat sah. Menurut Az-Zuhaili, syarat-syarat wajib zakat antara lain: 1. Merdeka. 2. Islam. 3. Akil baligh. 4. Kondisi harta yang wajib dizakati seperti emas. 5. Kondisi harta sampai 1 nisab menurut syara. 6. Kepemilikan harta secara sempurna milik pribadi. 7. Cukup haulnya. 8. Tidak ada utang. 9. Lebih dari kebutuhan pokok. Sedangkan syarat sah pembayaran zakat antara lain: 1. Niat. Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan salah satu syarat sah pembayaran zakat. Untuk membedakannya dari kafarat dan sedekah lainnya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya semua amal adalah tergantung niat. 2. Mentransfer, memindahkan kepemilikan, yakni dengan memberikan zakat kepada orang yang berhak. Artinya, sejak zakat itu diserahkan maka telah terjadi transfer atau perpindahan kepemilikan dari wajib zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Waktu pelaksanaan zakat. Zakat dilaksanakan sesuai dengan harta yang wajib dizakatkan. 1. Zakat harta dari jenis 2 logam, emas dan perak, barang dagangan, binatang ternak yang digembalakan, semuanya dikeluarkan setelah usia kepemilikan genap 1 tahun.
2. Zakat barang tambang dan barang peninggalan kuno, tanaman, serta buah dibayarkan zakatnya dari hasil eksplorasi, panen walau hasil berulang kali dalam setahun, sehingga tidak ada syarat usia kepemilikan harus genap setahun seperti pada logam emas dan perak, barang dagangan maupun binatang ternak. Hukum mendahulukan pembayaran zakat sebelum genap 1 tahun. Ada 2 pendapat yaitu, 1. Mayoritas ulama memperbolehkannya, mendahulukan zakat sebelum hail, sebagai suatu bentuk ibadah sunnah selama saat yang sama wajib zakat telah memenuhi syarat nisabnya. 2. Pendapat yang menyatakan tidak boleh, didukung oleh Malikiyah. Menurutnya, tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum genap haulnya. Hail merupakan salah satu syarat zakat sehingga tidak boleh mendahulukan zakat sebelum hail sebagaimana tidak boleh mendahulukan zakat sebelum mencapai nisabnya. Nisab dan ukuran harta yang wajib dizakatkan. Yang ke-1 yaitu zakat logam, emas dan perak. Nisab emas, Az-Zuhaili, 2017-189, adalah 20 mitskol atau dinar, terdiri dari mitskol asing, 4,8 gram, dan mitskol Irak, 5 gram. Ukuran yang dapat dianggap setara yaitu 96 gram mitskol asing. Namun, sebagai bentuk kehatian hendaknya bersandar pada yang lain kecil yakni, ukuran 85 gram dengan menganggap dirham Arab 2,976 gram, sebagai ukuran yang lebih baik. Sementara itu, nisab perak adalah 200 dirham yang setara dengan 700 gram, menurut mayoritas ulama sebanyak 642 gram. Pendapat lebih teliti 595 gram. Adapun ukuran zakat yang wajib ditunaikan untuk emas dan perak adalah 2,5% dari jumlah emas dan perak. Yang kedua zakat barang tambang dan barang peninggalan kuno. Para fuqaha berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah, barang tambang adalah barang peninggalan kuno yang tercetak dengan air. Menurut mayoritas ulama keduanya berbeda. Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah emas dan perak. Ukuran zakatnya adalah 2,5% sebagaimana pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali. Sementara Hanafiyah sebesar 1/5, 20%. Yang ketiga zakat barang-barang dagangan. Nisabnya mengikuti dalil dari hadis marfu dan mauquf. Artinya, setiap 200 dirham dibayarkan zakatnya sebesar 5 dirham, 2,5%. Yang keempat zakat tanaman dan buah-buahan. Murid Abu Hanifah dan mayoritas fuqaha menyatakan bahwa nisab adalah syarat, sehingga tidak ada kewajiban zakat setiap tanaman belum mencapai 5 wasak, 653 kg, atau 50 wasak dalam Mesir. Ukuran kewajiban zakat adalah 1/10 untuk yang disiram tanpa biaya, dan 1/20 pada tanaman yang disiram dengan biaya. Dan yang kelima zakat ternak. Nisabnya sesuai jenis ternaknya. Untuk unta mulai dengan 5 ekor unta. Sementara sapi zakatnya wajib syaratnya memenuhi hail. Mulai 30 ekor sapi. Sementara kambing, domba berdasarkan sunnah dan ijmak sahabat itu 40-120 dan genap 1 tahun. Untuk 121-200 zakatnya 2 ekor kambing, 201-399 ekor zakatnya 3 ekor kambing, 400 ekor zakatnya 4 ekor kambing. Demikian bertambah 1 ekor setiap pertambahan 100 ekor kambing. Orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut, maka orang-orang yang berhak menerima zakat adalah 1. Fakir adalah orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya karena ia tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat memenuhinya. 2. Miskin merupakan golongan orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya meskipun belum mencukupi. 3. Amil merupakan orang-orang yang menyelenggarakan pengelolaan zakat. Diminta agar dapat berlaku adil, memahami fikih zakat, minimal 10 tahun, mampu mendistribusikan zakat pada mustahik, dan bisa memelihara harta.
4. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah dalam keislamannya. Mereka diberikan zakat agar mereka menjadi kuat dan benar dalam memeluk agama Islam. 5. Rikab, budak adalah budak mukatab, yakni budak muslim yang mengangsur harganya kepada tuannya. Sementara mereka tidak memiliki cukup kemampuan untuk melunasi. Az-Zuhaili, 2017-285. 6. Garimin merupakan orang yang mempunyai banyak utang, baik berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. 7. Fisabilillah merupakan para mujahid yang berjuang yang tidak mempunyai hak atas bayaran sebagai tentara karena jalan mereka adalah mutlak berperang. 8. Ibnu Sabil merupakan orang yang sedang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Berdasarkan itu, maka jumhur ulama bersepakat bahwa tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah. Sekian pembahasan materi dalam bab 3 tentang fikih zakat klasik. Semoga bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.